Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Abdul Karim. Saya dari Program Studi Teknik Sipil semester 6. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan dan pemeliharaan beton, yaitu tugas untuk memenuhi tugas PMPPK. Langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian beton. Beton adalah material konstruksi yang komposit yang terdiri dari campuran semen sebagai bahan pengikat, agregat halus seperti pasir, agregat kasar itu kerikil, batu pecah, air, dan juga kadang-kadang bahan tambahan aditif untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu dari beton. Beton digunakan secara luas dalam pembangunan struktur seperti pondasi, kolom, balok, plat lantai, jalan, jembatan, dan juga berbagai infrastruktur lainnya. Yang kedua itu ada tahapan pembuatan beton. Yang pertama itu ada persiapan material terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai proses pembuatan beton, semua bahan harus disiapkan dan dipastikan dalam kondisi yang sesuai. Seperti semen digunakan semen Portland tipe 1 untuk kebutuhan umum atau tipe lain sesuai spesifikasi teknis proyek. Yang kedua itu ada agregat halus, yaitu seperti pasir halus bersih, bebas dari lumpur, garam, atau kotor lainnya. Agregat kasarnya itu gunakan kerikil atau batu pecah dengan ukuran seragam, biasanya 10-20 mm. Air harus bersih dan bebas dari bahan kimia berbahaya seperti minyak, asam, dan juga alkali. Aditif yaitu opsional, yaitu bahan tambahan seperti plasticizer, retarder, atau waterproofing bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja beton sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada perencanaan komposisi campuran, yaitu yang kita sebut itu mix design. Dengan penentuan proporsi campuran beton sangat penting untuk mendapatkan kekuatan dan kualitas beton yang kita inginkan. Campuran bisa ditentukan secara empiris, yaitu secara tradisional. Yang dimana secara tradisional ini yaitu yang pertama itu bagian semennya, yang kedua bagian campurannya, ketiga itu cocok untuk skala kecil atau pekerjaan umum tanpa kebutuhan kekuatan tinggi. Teknisnya itu, kalau yang secara ilmiahnya itu menggunakan metode desain campuran sesuai dengan standar SNI, contoh SNI 7656-2012 atau metode ACI America Contract Institute. Ditujukan untuk mendapatkan beton dengan mutu tertentu seperti K225 atau K300. Proses pencampuran atau mixing. Pencampuran bisa dilakukan secara manual, yaitu campurkan bahan kering terlebih dahulu seperti semen, pasir, dan kerikil, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adukan homogen dan juga plastis. Ada juga menggunakan concrete mixer, yaitu untuk proyek skala menengah hingga besar. Concrete mixer digunakan untuk menghasilkan adukan beton yang konsisten dan merata. Campurkan bahan juga nantinya jadi merata. Yang keempat yaitu ada pengecoran beton atau pouring. Langkah pengecoran harus dilakukan secara segera setelah beton tercampur sempurna untuk menghindari penurunan mutu akibat waktu ikat yang terlampau. Yang ketiga ada backcasting. Jadi backcasting itu pastikan backcasting dalam keadaan kokoh, bersih, dan telah diberi pelumas agar mudah dibongkar. Penuangan, tuangkan adukan beton ke dalam backcasting secara bertahap, jangan langsung dalam jumlah besar agar tidak menimbulkan segregasi, yaitu pemisahan bahan. Yang ketiga ada pemadatan, yaitu gunakan alat seperti vibrator beton untuk menghilangkan rongga udara dan memastikan beton terdistribusi secara sempurna. Selanjutnya itu ada pemerataan permukaan. Setelah pengecoran, permukaan beton diratakan dengan mistar kayu lalu dihaluskan dengan alat trowel atau alat finishing lainnya. Yang kelima itu ada pemeriksaan mutu beton. Yang dimana pemeriksaan mutu beton itu yang pertama slam test untuk mengetahui konsistensi atau kelecekan beton. Kedua, Quebec
tes atau cylinder test beton dituang ke dalam cetakan khusus dan dibiarkan mengeras lalu diuji kuat tekannya di laboratorium pada umur 7, 14, dan 28 hari. Yang ketiga itu ada pemeliharaan beton atau curing. Adapun daripada tujuan curing ini yaitu untuk menjaga kelembaban beton selama proses pengerasan awal, meningkatkan kekuatan dan daya tahan beton terhadap retak, penyusutan, dan pengaruh cuaca, dan juga memastikan reaksi kimia antar semen dan air berjalan sempurna untuk membentuk struktur beton yang kuat dan juga padat. 2. Ada metode curing. Langkah pertama itu ada penyiraman atau sprinkling dilakukan dengan menyiram permukaan beton secara berkala menggunakan air. Umumnya dilakukan setiap 2-3 jam pada hari-hari pertama setelah pengecoran. Dan yang kedua itu penutupan dengan material basah. Gunakan karung goni basah, tikar atau plastik untuk menutup permukaan beton agar tetap lembab. Karung perlu dijaga agar tetap basah. Yang ketiga itu ada pembuatan genangan air, cocok untuk plat lantai atau permukaan mendatar. Permukaan beton dibuat kolam kecil dan digenangi air selama beberapa hari. Yang ketiga ada durasi perawatan. Yang pertama itu minimum 7 hari untuk beton dengan semen biasa, OPC 14 hari dianjurkan untuk mutu struktur sedang, 28 hari untuk mutu tingkat atau proyek besar. Yang keempat ada tips dan pertimbangan tambahan. Jangan mencampur air terlalu banyak karena dapat menurunkan kekuatan akhir beton. Pastikan semua alat dan cetakan bersih sebelum digunakan. Cuaca sangat mengaruhi proses pengecoran dan juga perawatan beton. Pada cuaca panas, beton cepat mengering, sedangkan saat hujan, kelebihan air bisa mencemari campuran. Backcasting sebaiknya dibuka setelah beton mencapai kekuatan yang cukup untuk elemen vertikal, biasanya setelah 2-3 hari, sedangkan untuk struktur horizontal bisa sampai 5-7 hari tergantung kebutuhan. Terima kasih sebelumnya, saya Eka Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.